Rahayu, rahayu ingkang sarwi pinanggih, rahayu sagung dumadi. Kanthi majengaken raos syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang nyipta jagat. Enjang niki pinanggih malih kalih kanal kula, Kanal Ki Mohan Channel. Kaula muda, kaum milenial, seantero penjuru negeri, selamat bergabung kembali dengan Kanal Ki Mohan tentunya. Agendanya apa pembahasan pagi hari ini? Pagi hari ini Ki Mohan juga menjawab pertanyaan dari subscriber Ki Mohan, pecinta kanalnya Ki Mohan, kawula muda sedulurku yang sudah menirukan pada tekniknya Ki Mohan, teknik tanam dan rawat jeruk sistem gunting doa. Yang ditanyakan adalah bagaimana caranya membuahkan jeruk itu secara serentak. Jeruk itu cenderung berbuahnya bareng, tidak segerombol punya adik, segerombol punya adik, segerombol punya adik, tidak begitu. Itu yang ditanyakan. Terus juga ada pertanyaan lagi, Ki, untuk kami yang menirukan Ki Mohan di dataran rendah gimana, Ki? Karena pernah saya temukan kanal Ki Mohan tidak gunakan kapur dolomit. Betul, Ki Mohan tidak gunakan kapur dolomit. Kapur dolomit itu digunakan lihat MDPL-nya tanah. Kalau di dataran rendah, kayak kira-kira yang di Kalimantan, yang pesisir mungkin, dataran rendah, ataupun kalaupun di Jawa ini sendiri, ada sedulurku, rekanku, kira-kira daerah Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, itu datarannya rendah. Makanya Ki Mohan selalu ngomong itu, Ki Mohan ulang-ulang, yang mana yang Ki Mohan ulang-ulang itu, disitulah letak kegagalan petani untuk berbudidaya jeruk itu. Mesti yang Ki Mohan ulang apa kalau adik-adikku ingat? Mesti drainase. Itu utama itu. Sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau tanam jeruk, drainasenya nggak ada, jeruk kalian tidak akan bisa berumur panjang. Itu. Paling nanti panen 1-2 kali, jeruk tiba-tiba ngelongsong, menguning, daunnya tiba-tiba berguguran itu. Masalahnya apa? Drainase itu tadi. Ya. Dengan pertanyaan kalian yang menyerempet-nyerempet tadi pada kapur dolomit, gunakan itu selama kalian itu di dataran rendah, begitu adikku, arek ganteng, ya. Ataupun sedulur saya, sedulur Ki Mohan yang berada di MDPL yang rendah, di dataran rendah, apalagi tanah gambut, bikinkan drainase yang dalam. Kita bikin, kalaupun satu umpengan, tokongan itu kan cuma di satu area aja. Itu bila perlu kita membuat kayak itu, tapi berbentuk bedengan, gulutan yang tinggi, setengah lingkaran, dan drainasinya dalam. Enggak apa-apa walaupun dalamnya ada air. Tapi kan jeruk kita sudah, kalau dengan bahasa Jawanya sudah cangkruk. Nah, kalau perakaran itu cangkruk, dia tidak mengonsumsi air berlebihan, itu yang nggak akan bisa asem-asemen. Itu loh ya. Berarti artinya Ki Mohan nggak antipati. Ngapain tanam jeruk pakai dolomit? Iya, kalau di dataran menengah ke atas ini kayak Ki Mohan ini di Ki Mohan ini 500 ini MDPL. Ya nggak gunakan Ki Mohan. Ngapain? Oh, tanahnya sudah wangi, dibikinkan drainase dalam. Lah kalian yang di dataran rendah, silakan gunakan itu. Memang itu menetralkan pH tanah, kapur dolomit itu. Kalau dengan bahasa
Jawa ndadekno lemah ben wangi dulur. Nah itu loh, Kimohan nggak bisa ngomongnya karena Kimohan bukan ahli fisika, Kimohan bukan youtuber, Kimohan itu petani jeruk yang kebetulan aja di dokumentasi sama Mas Kurdi. Tuh pesan saya, berarti jawabannya yang di dataran rendah silahkan dipakai kapur dolomit. Itu memang untuk menetralkan pH, kanggo mangekno tanah. Ya. Terus yang pertanyaan tadi apa sampai kelupaan Mas, diingatkan pertanyaannya yang tadi. Oh, masalah caranya jeruk untuk berbuah tidak kecirit-cirit dengan bahasa Kimohan serentak. Itu termasuk itu tadi, termasuk drainase itu juga mendukung kita nanti bisa memprosesnya itu enak dan juga bisa serentak. Ya gara-gara drainase tadi juga. Berarti ada sangkut pautnya, ada mata rantainya yang tidak akan bisa diputus satu sama lainnya, berurutan. Makanya kan Kimohan sering bilang nanti kalau mengikuti kanal Kimohan tidak bisa menjabarkan seketika itu dari A sampai Z selesai, nggak bisa begitu adikku. Ya bertahap begini. Makanya kalau temukan kanal Kimohan, pelajari lagi sejak Kimohan awal-awal bikin video. Nanti kalian akan bisa membedakan sendiri mana ini kebun Kimohan, mana ini kebun kawan Kimohan. Karena kebun kawan Kimohan juga disuting sama Mas Kurdi. Nanti kasihan kalau syuting hanya punya saya saja, nanti Mas Kurdi videonya kurang banter. Gitu loh. Makanya juga rekan kawan Kimohan yang lain juga mempersilahkan untuk Mas Kurdi mengeksplor juga. Jadi kalian saja yang pinter-pinter memilih dan memilah di dalam video itu. Dan Kimohan juga tidak akan pernah memaksakan. Tirukan teknik Kimohan saja, enggak. Kamu niru teknik siapa saja boleh, dipersilahkan. Gitu ya adikku. Dan lagi pertanyaan Ki. Ini yang satu ini bukan pertanyaan, ini malah testimoni. Yang satu lagi, ini sampai tak catat testimoninya ini loh. Ki, ternyata ramuan Kimohan, ramuan untuk membasmi, membunuh lalat buah itu efektif pada cabai, pada tomat, pada jambu, jeruk dan apukat. Ini sudah dibuktikan. Ya. Manakala kalau kamu ingin memesannya ini nanti berbentuk literan. Jangan lupa cara menggunakannya. Sebelum dipindah pada spray kayak begini, dikocok dulu biar ramuan itu tercampur sempurna, lalu ditaruh di beginian ini. Dan sebelum mengaplikasikannya juga harus kita kocok dulu supaya sempurna, baru just di pinggir-pinggir kebun saja. Tuh. Ya. Caranya ini mendapatkan ini bagaimana, ini di kolom komentar sudah banyak. Ini yang perlu kalian hubungi, ini nomornya Mas Kurdi. Ya. Dan ini seluruh Indonesia sudah dikirim sama Mas Kurdi yang pesan-pesan itu. Ya. Itu aja. Mudah-mudahan pertanyaan pagi ini bisa sedikit banyak, entah sebutir bayem saja, bisa mencerahkan bagi sedulur Kimohan yang menanyakan. Begitu saja ya. Terima kasih adikku, arek ganteng, arek ayu, atas perhatian kalian. Terima kasih kamu sudah stay tune menyimak kanal Kimohan dengan seksama, dengan runtut, tanpa kalian skip. Akhirnya yang sudah Kimohan sampaikan ini kalian paham. Itu ya. Terima kasih untuk yang terakhir kali. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum santi 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 aum.